Anies ditolak di Makassar, Said Didu malah senggol Ganjar. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Politik telah dimanipulasi. Politik jadi tunggangan untuk para pejabat-pejabat yang haus jabatan. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa kelompok Anies menolak, bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama. Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta. Dan sekarang pada saat dia safari politik di mana-mana, orang juga mengatakan, wah Anies bukan menyebarkan politik identitas. Kata-kata Surya Paloh bahwa Nasdem akan menjaga supaya tidak terjadi politik identitas di Pilpres 2024 patut kita pertanyakan. Kita semua tahulah kalau Anies sudah dicap sebagai bapak politik identitas karena dia memenangkan kursi gubernur lewat keganasan simpatisannya yang bertarung dengan membawa-bawa agama. Said Didu menyoroti gerakan tolak kedatangan Anies oleh massa aksi di Makassar yang mengatasnamakan mahasiswa yang disebut dikendalikan oleh kubu lawan Anies. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung nama Ganjar yang pernah mengunjungi Makassar dan diterima baik. Said Didu juga menyinggung terkait yang disebutnya sponsor di seluruh Indonesia, asalnya dari Sulawesi Selatan. Kata Said Didu, orang paham kok siapa penggerak GP di Sulsel dan Indonesia Timur, serta salah satu sponsor dalam tanda kutip di seluruh Indonesia berasal dari Sulsel. #kode. Halah, gak usahlah play victim bela Anies, udah basi. Play victim hanya berlaku ketika mantan presiden prihatin menjalankan aksi politiknya. Saat itu masih belum banyak yang paham, sekarang semua orang sudah tahu play victim itu adalah cara basi dan sudah usang. Kenapa Ganjar diterima dengan baik? Menurut saya ya karena Ganjar belum resmi dicalonkan siapapun, bahkan oleh PDIP sekalipun. Jadi Ganjar mau kemanapun anggap saja sebagai rakyat biasa. Lalu masih ada yang anggap Puan yang akan dideklarasikan sebagai capres kok. Beda dengan Anies yang sudah resmi dicapreskan oleh Nasdem, meski Nasdem sendiri tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri. Artinya Anies terang-terangan sudah jelas ingin nyapres. Anies sudah resmi difasilitasi Nasdem, makanya bisa naik private jet dengan gampang. Wajar kalau Anies kemudian ditolak di beberapa tempat. Safari politik tapi berbalut kampanye. Di berbagai video yang beredar banyak seruan pertanyaan. Siapa presidennya, nanti pilih partai apa, bukankah itu curi start kampanye namanya? Wajar kalau kemudian ditolak dan ada yang protes. Saya rasa itu wajar. Ganjar kan tidak kampanye. Dan kalaupun nanti Ganjar dicapreskan dan kemudian keliling Indonesia, pastikan ada yang protes juga. Ada pendukung dan ada juga yang tidak senang. Itu bagian dari politik yang tidak terelakkan. Lagi pula kalau bicara soal penolakan, mari berkaca dulu deh pada Pilkada 2017. Jarod pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat masuk di salah satu masjid. Ada teriakan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim. Jarod dihadang masuk. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan Anies yang disambut baik dan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Mau play victim, semua pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Apa yang terjadi pada Anies saat ini adalah buah dari kelakuan pendukungnya saat itu yang terlalu keras dan tidak etis dalam berpolitik. Mamam tuh politik identitas. Silakan nikmati sepuasnya karena noda itu tidak akan pernah hilang selamanya. Ternyata banyak loh yang kesal dan geram Anies ditolak oleh beberapa pihak. Padahal cuma sebatas demo biasa, bukan penolakan super barbar yang pernah dialami Ahok. Ahok diancam, diintimidasi, dimaki, didemo sampai rusuh. Ini baru ditolak lewat demo kecil-kecilan saja sudah mewek mau mengibarkan bendera putih. Mental apaan tuh? Disenggol agak keras tapi serasa seperti ditonjok sampai hidung patah. Nanti ketika misal Ganjar sudah resmi dicapreskan, pasti akan ada penolakan demi penolakan. Fitnah demi fitnah, hoax dan isu nggak sedap lainnya. Sama saja kok sebenarnya, hanya saja pendukung Anies lebih lucu dalam menanggapi dan terlalu berlebihan. Seolah mereka itu mendapatkan perlakuan yang sangat melanggar HAM, padahal cuma disentil doang. Kalau nggak sanggup menghadapi kerasnya persaingan politik ya silakan mundur aja. Jangan play victim nggak jelas dengan narasi-narasi murahan. Said Didu, Rizal Ramli, Rocky Gerung, siapa lagi ya? Ya modelnya samalah, mirip-mirip. Anies ditolak dibilang entah apa. Kenapa dulu nggak komentar soal brutalnya Pilkada DKI 2017 yang ribuan kali jauh lebih bengis dan kejam ketimbang penolakan halus dari sekelompok orang kepada Anies saat ini?
Sakit hati bilang aja deh, gak usah malu-malu menutupi itu semua dengan narasi yang tidak masuk akal pula. Apa yang dialami Anies saat ini wajar dan pantas dalam tahap normal. Anies itu tidak diancam dihabisi, tidak dipersekusi, tidak diintimidasi, cuma ditolak doang. Itu pun jumlah masanya nggak sampai 7 juta orang. Mau disambut dengan mulus tanpa penolakan dari siapapun? Gampang. Jadi presiden di Petamburan aja, dijamin bakal disambut dan diperlakukan bak raja di Petamburan. Bagaimana menurut Anda? Tampolan Kemendagri pada gugatan cucu Bung Hatta sangat mengada-ngada gugat Presiden Jokowi. Gak masuk akal, Gus. Jadi jelas bahwa ini tuh untuk kepentingan politik saja, bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai beliau. Cucu Bung Hatta menggugat Presiden Jokowi ya. Tapi ini bukan gugatan pribadi. Ini gugatan yang mewakili kepentingan publik ya. Keren, cadas pokoknya. Yang mewakili kepentingan publik dan terkait dengan penunjukan penjabat-penjabat daerah seperti Heru Budi ya, yang menjadi penjabat daerah tapi main politik, hadir di GBK dan juga justru merusak legasi Anies Baswedan yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Jadi bukannya mengantarkan pada smooth transitions kepada next leader yang dipilih, tetapi justru merusak apa yang sudah dihasilkan pemimpin yang sudah dipilih dan dianggap berhasil ya. Karena mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dulu terkait dengan formilnya, administrasinya, lalu nanti akan dibawakan oleh Bapak Mendagri menunjukkan ke Presiden. Nah, ini mekanisme yang sudah ada itu nanti Bapak Presiden mungkin langsung pembahasan bersama lembaga-lembaga dan kementerian terkait untuk nanti diputuskan karena ini kewenangannya ada di Presiden. Dilansir dari detik.com, Gustika Fardani Yusuf bersama sejumlah pihak menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian atas pelantikan 88 penjabat kepala daerah. Namun, tergugat menilai gugatan Gustika DKK mengada-ngada. Kemendagri mengaku siap menghadapi gugatan Gustika Hatta DKK terkait PJ kepala daerah. Di sisi lain, gugatan Gustika DKK dinilai tidak masuk akal. Kata staf khusus Mendagri bidang politik dan media, Castorius Sinaga pada 3 Desember, bila rekan-rekan civilian societies belum merasa puas dan lalu melayangkan lagi gugatan ke PT UN, kami Kemendagri tentu siap menghadapi gugatan tersebut. Castorius mengatakan Kemendagri terbuka untuk berdiskusi mengenai regulasi pengangkatan penjabat kepala daerah ini. Namun, katanya, Kemendagri turut menghormati atas gugatan tersebut. Ia berkata, juga kami selalu terbuka dan membuka ruang untuk berdiskusi dengan rekan-rekan kelompok civilian societies dan terbuka untuk bertukar informasi, termasuk mensosialisasikan rujukan regulasi yang lengkap yang dipakai oleh pemerintah di dalam proses dan mekanisme pengangkatan PJ. Kami Kemendagri baru mengetahui gugatan tersebut dari media. Kita menghargai hak konstitusional warga baik individual ataupun kolektif yang melayangkan gugatan atas pengangkatan PJ kepala daerah. Negara kita adalah negara hukum sehingga wajar bila keberatan atau ketidakpuasan atas suatu tindakan atau keputusan pemerintah ditempuh lewat jalur hukum seperti gugatan PT UN. Padahal kata Castorius, perihal tersebut sudah berkali-kali dilakukan sosialisasi bersama dengan lembaga swadaya masyarakat LSM. Salah satunya adalah pada 8 Juni 2022 dengan Perludem. Ia berkata, terus terang secara pribadi saya heran juga atas munculnya gugatan tersebut. Jauh-jauh hari, kita Kemendagri telah berulang kali melakukan sosialisasi, pertemuan dan FGD, fokus group discussion tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan PJ dengan para pakar yang juga dihadiri oleh rekan-rekan LSM seperti FGD tentang PJ pada 8 Juni 2022 yang dipimpin oleh Bapak Sekjen Kemendagri berdiskusi dengan rekan dari Perludem.
Selain itu, tentang pengangkatan PJ ini telah dibahas oleh Ombudsman RI dalam bentuk LHAP pertanggal 19 Juli 2022. Dan atas LHAP ORI ini, Mendagri secara resmi telah mengirimkan tanggapan tanggal 1 Agustus 2022 berisi fakta, regulasi, dan analisis dengan lampiran bukti-bukti pendukung tentang pengangkatan penjabat yang telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Kata Castorius, pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, dalam hal ini Mendagri, mulai bulan Mei hingga sekarang sebagai konsekuensi keserentakan pemilu tahun 2024. Pengangkatan penjabat tersebut adalah perintah Undang-Undang Nomor 10 2016 kepada pemerintah untuk mencegah kekosongan kepala daerah akibat keserentakan pemilu. Pemerintah secara konsisten mempedomani seperangkat aturan hukum yang telah ada mengatur lengkap tentang pengangkatan PJ, mulai persyaratan kepangkatan, tugas, dan tanggung jawab PJ, mekanisme dan prosedur pengangkatan hingga masa tugas dan evaluasi kinerja PJ. Lebih lanjut, Castorius mengutip 3 undang-undang dan 1 PP sebagai aturan teknis norma hukum yang telah mengatur pengangkatan PJ seperti berikut ini. 1. Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 3. Undang-Undang Nomor 10 2016 khususnya Pasal 201 Ayat 9 tentang pengangkatan PJ untuk mengisi kekosongan kepala daerah. 4. PP 132 Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah, dan PP 49 2008 sebagai aturan perubahan atas PP 6 2005. Pasal 201 Undang-Undang 10 2016 menyatakan peraturan pelaksana Undang-Undang Pilkada yang diubah oleh Undang-Undang 10 2016 yang memuat keserentakan pemilu masih tetap berlaku. Dari keterangan ini sangatlah absurd apabila materi gugatan teman-teman LSM di PT UN itu menyatakan pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Mendagri, melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Justru sebaliknya, kita sangat terikat dan taat norma hukum di 5 peraturan di atas. Bila teman-teman LSM membaca secara lengkap seluruh undang-undang dan PP yang disebut di atas, maka pemerintah dalam hal ini Mendagri justru bertindak di dalam koridor aturan hukum yang sangat jelas dan ketat di dalam pengangkatan PJ. Namun ternyata memang masih ada yang merasa belum puas atas kebijakan PJ, sehingga Castorius mempersilahkan mengajukan gugatan ke PT UN. Castorius menghargai gugatan atas pengangkatan PJ, termasuk gugatan Gustika di KK. Itu adalah hak konstitusional sebagai warga negara maupun kolektif dan dijamin oleh undang-undang. Gustika Farhani Jusuf merupakan cucu Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dilihat dari SIPP PT UN Jakarta, selain Gustika ada 4 penggugat lainnya. Gustika DKK juga meminta agar Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pelantikan 88 penjabat kepala daerah batal saja. Jadi bagaimana menurut Anda?